Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budita dalam pembelajaran tematik. Kita hari ini akan belajar tematik tema 3, subtema 4 di bagian yang kedua ya, yaitu di pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum belajar, Bu Guru ingatkan kembali, silahkan siapkan bukunya dulu ya dan alat tulisnya sayang. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa ya. Semuanya ikuti Bu Guru, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian semoga dalam belajar hari ini kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini ya, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Bu Guru akan ingatkan selalu kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatannya sayang ya, dengan pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun dan di air yang mengalir, kemudian menjauhi kerumunan, menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas. Nah, selanjutnya seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita hari ini mau belajar tematik tema 3 ya, tugasku sehari-hari di subtema 4, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial di pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk pemetaan KD-nya, PPKN kita masih belajar tentang karakteristik individu, bahasa Indonesia masih dengan kosakata, kemudian matematika masih dengan pecahan uang, kemudian SBDP mengenal bahan alam ya untuk membuat karya alami dan buatan untuk membuat sebuah karya. Kemudian PJOK masih dengan gerak dasar manipulatif. Tujuan pembelajarannya diharapkan nanti kalian bisa menemukan makna kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Kemudian mampu memahami perbedaan individu berdasarkan suku atau daerah asal. Kemudian menyebutkan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang, memahami karakteristik individu berdasar usia anggota keluarga. Nah, nanti kita juga akan mengamati gambar gebokan batu ya, atau yang biasa disebut dengan kasti. Kemudian diharapkan juga kalian mampu memahami kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan seseorang dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, kemudian kita lihat di halaman 134, di situ ada gambar upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, coba ya Bu Guru baca dulu teksnya, kalian nanti silakan simak dengan baik. Upacara berlangsung hikmat, upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan, pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Semua ikuti Bu Guru ya. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya di halaman 135. Yuk, sekarang ambil pensilnya. Kita mau beri tanda centang pada jawaban yang tepat. Nah, tugas kalian ngapain? Silahkan kalian pilih dengan arti kata yang sama. 1. Tanah air. Tanah air itu sama artinya dengan tanah kelahiran, tanah liat, atau tanah subur? Ya, betul, tanah kelahiran. 2. Bangsa. Sama artinya dengan musuh, masyarakat, atau penjajah?
masyarakat. Sampah. Sumpah sama artinya dengan ikrar, ingkar atau sombong. Ikrar ya. Kemudian hikmat itu ribut, khusyuk atau ramai. Khusyuk, bersatu, berkelompok, cerai-berai atau runtuh berkelompok. Sampun nggih, sudah 5 kata yang kita ketahui artinya yang sama dengan kata yang sudah ditentukan. Oke, kemudian kita lihat di halaman 135, mengenal perbedaan suku. Bu Guru baca dulu ya. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa, Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Batak berasal dari Sumatera Utara, suku Dayak berasal dari Kalimantan, suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Bahkan mungkin ratusan ya sayang ya nama-nama suku itu. Kemudian Siti berasal dari Jawa, Beni berasal dari Sumatera Utara, Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, dan Edo berasal dari Papua. Nah sekarang yuk kita pasangkan dengan nama sukunya. Dayu tadi dari Bali ya tadi ya, Edo dari Papua, Beni suku Papua ya berarti ya. Kemudian Beni itu dari mana tadi? Sumatera ya, berarti dia suku Batak. Siti itu dari Jawa, berarti suku Jawa. Sampun ditarik garis semua. Nek sampun lanjut nggih. Nah, sekarang tugas kalian di halaman lanjutannya itu tadi ya. Menuliskan suku atau daerah asal 10 temanmu. Kalian tidak perlu menuliskan nama teman, tetapi nama anggota keluarga aja. Kemudian nanti diisi dari mana asalnya, namanya sukunya suku apa gitu. Kemungkinan ya. Kan ada tuh ayahnya dari suku Jawa misalkan, ibunya dari suku Sunda. Nanti kan beda lagi ya. Asalnya beda. Nanti silakan kalian tulis anggota keluarga kalian, misalkan Bu Guru sama kakek nenek, boleh ditambahkan kakek nenek kalian. Atau om tante Bu Guru boleh, nggak apa-apa, silakan diisi ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di halaman 139. Di situ ada ayo berlatih, tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama ya. Coba kita mulai dari nomor 1. Siti membeli pensil warna harganya 4.000. Coba kalau 4.000 gimana ya? Kalau Bu Guru contohnya 2 lembar 2.000-an, berarti 2.000 tambah 2.000 jadinya adalah 4.000. Bu Guru kalau aku mau pakai 1.000-an 4 boleh, atau pakai koin Bu Guru boleh, nggak apa-apa ya. Terserah kalian bisa berkreasi ya, tidak harus sama dengan Bu Guru. Kemudian nomor 2, Dayu membeli buku gambar seharga 3.000. Kalau dari Bu Guru ada 1 lembar 2.000 dan 1 lembar 1.000. Jadi kalau dijumlahkan 2.000 ditambah 1.000 jadi 3.000. Itu dari Bu Guru. Kalian boleh ya, Pak mau pakai koin, pakai kertas dicampur boleh. Kemudian nomor 3, di situ ada Beni membeli krayon seharga 5.000. Kalau 5.000, Bu Guru pakainya 2 lembar 2.000-an dan 1 lembar 1.000-an. Jadinya totalnya 5.000. Kalian boleh pakai yang lain ya, tidak harus sama dengan Bu Guru. Kemudian nomor 4, Edo membeli buku tulis seharga 2.000. Kalau 2.000, Bu Guru pakainya 2 lembar 1.000-an. Bu Guru kalau aku mau pakai 4 lembar koin 500-an boleh? Boleh. Mau pakai 2 lembar 1.000-an boleh, sama kayak punya Bu Guru boleh, nggak apa-apa ya. Kalian boleh berkreasi sendiri ya. Oke, sekarang Bu Guru lanjutkan ya di halaman selanjutnya. Di halaman 141 di situ ada ayo mengamati ya, berkunjung ke rumah kakek. Bu Guru baca dulu ya. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu. Kalau tadi di depan ada ya keterangan ya, gebokan batu itu nama lainnya adalah kasti. Nah sekarang
tugas kalian buat cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Kalau gambar yang pertama itu kan Siti berkunjung ke rumah kakek tuh. Nah, Bu Guru pakai ceritanya begini. Siti sering berkunjung ke rumah kakek dan nenek di desa. Kalian boleh pakai kalimat yang lain ya, boleh. Silahkan berkreasi sesuka kalian. Berkreasi dengan baik ya sayang ya. Kata-katanya juga harus baik, yang sopan, tidak kasar. Kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 itu gambarnya silakan nanti kalian lanjutkan di rumah ya. Dilanjutkan secara mandiri. Boleh minta bantuan ayah atau bunda boleh, atau kakak nggak apa-apa boleh. Asal yang menuliskan kalian ya, bukan dituliskan sama orang tua. Sambil belajar tulis, belajar baca ya sayang ya, biar lebih lancar dan mahir dalam membaca dan menulis. Oke, Bu Guru lanjutkan. Di halaman 143 di situ kita akan mengenal anggota keluarganya Siti. Yuk kita kenalan dulu. Yang pertama itu ada Siti. Sambil Bu Guru baca ya. Zahra adalah anak dari Pak D, kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Nah ini Zahra itu anaknya dari Pak D. Ya, Zahra itu masih SMP. SMP itu masuknya remaja ya. Kalau Siti itu kan masih kelas 2 kayak kalian, berarti dia masuknya masih anak-anak. Kemudian paman itu Pak Le tadi ya. Dia kan sudah lulus SMA tuh, berarti sudah masuk dewasa. Kemudian ayah dan ibu juga dewasa karena usianya lebih dari 18 tahun. Kakek dan nenek juga sama, mereka juga sudah dewasa karena usianya lebih dari 18 tahun. Paham ya sampai sini ya? Nah, di sini udah ada nih kategorinya, mengenal perbedaan usia. Kalau usianya 0 sampai dengan 12 tahun itu masih tergolong anak-anak. Nah, kalian masih 8 tahun 7 tahun kan? Berarti masih tergolong dengan anak-anak. Kemudian usia 13 sampai 17 tahun itu masuknya adalah remaja ya, remaja. Kalau 18 tahun ke atas itu masuknya sudah dewasa ya, Nak ya. Nah, kemudian coba nanti kalian menuliskan nama anggota keluarga kalian, kemudian usianya kalian tulis dan termasuk kategori apa, anak-anak, remaja atau dewasa. Nanti bisa kalian kerjakan mandiri ya di rumah ya. Boleh minta bantuan ayah, bunda atau dengan kakak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita pasangkan ya di halaman 145. Di situ kalau 6 tahun berarti masih anak-anak. Kita tarik garis ya. Kemudian 62 tahun itu masuknya dewasa. Kemudian 13 tahun itu masuk remaja. 20 tahun dewasa ya, karena sudah lebih dari 18 tahun namanya dewasa. Kemudian 35 tahun itu masuknya dewasa juga ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 147. Nah, di situ ada ayo mengamati lagi, menyantuni anak yatim. Ya, sekarang Bu Guru bacain dulu. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Tadi siapa ya yang anak yatim namanya? Iya betul, namanya adalah Ani. Nah, sekarang kita mau belajar dulu tentang arti atau makna dari sebuah kata. Yang pertama adalah anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang sudah tidak punya ayah atau anak yang tidak berbapak, nggak punya ayah. Kalau anak yang sudah nggak punya ayah ibu namanya anak yatim piatu. Dan alhamdulillah si Ani ini masih punya ibu ya, jadinya disebut anak yatim. Kemudian berkunjung artinya adalah datang menengok. Pandai artinya pintar, cepat menangkap pelajaran.
Menyantuni artinya mengasihi atau menaruh belas kasihan. Menyantuni itu seperti memberi ya, memberi itu menyantuni, mengasihi. Oke, selanjutnya kita buat kalimat yuk dari kata-kata berikut ini. Anak yatim, contoh dari Bu Guru, kita harus menyayangi anak yatim. Kalian boleh kok pakai kalimat yang lain, tapi harus ada kata anak yatimnya ya. Kemudian nomor 2, berkunjung. Kalau Bu Guru, saya berkunjung ke panti asuhan. Kalian boleh ya pakai kalimat yang lain. Pandai, kita harus belajar supaya pandai. Nah, itu contoh dari Bu Guru. Kalian boleh pakai kalimat yang lain ya, asal harus ada kata pandai. Menyantuni, kami sering menyantuni anak yatim. Boleh ya kalian pakai kalimat yang lain, yang terpenting harus ada kata menyantuni. Oke, kita lanjut di halaman 149. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapatkan 5.000. Alhamdulillah ya, dapat uang saku nih 5.000. Nah, sekarang ayo berlatih. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian. Nah, berarti hari ini kita belajar tentang uang kembalian ya. Nomor 1, Siti mendapat uang dari nenek 5.000. Siti membeli pensil seharga 2.000. Coba 5.000, kemudian untuk belanja 2.000 pensilnya. Berarti uang kembaliannya berapa? Iya betul, uang kembaliannya adalah 3.000. Nah, dari uang 3.000 ini tadi kita jadikan pecahan ya. Kalau Bu Guru di sini 1 lembar 2.000 dan 1 lembarnya 1.000. Kalian boleh pakai uang koin atau campur uang kertas sama koin, boleh nggak apa-apa ya. Kemudian nomor 2, Ali mendapat uang dari nenek 5.000. Kemudian membeli penghapus harganya 1.000. Coba 5.000 untuk belanja 1.000, berarti masih berapa uangnya kembaliannya? Masih 4.000 ya. Nah, kalau 4.000, Bu Guru di sini pakai uang 2 lembar 2.000-an. Kalian misalkan mau pakai 1.000-an, 4 Bu Guru boleh? Boleh. Atau pakai uang 500-an? Boleh ya. Sekreasi kalian ya nak ya, biar kalian lebih paham. Oh, uang pecahan kalau 4.000 tuh berarti bisa jadi ini loh, 2 lembar 2.000-an, atau 1.000-annya ada 4, atau pakai uang koin 500-an boleh ya. Kemudian untuk yang selanjutnya nomor 3 dan 4 silakan kalian kerjakan di rumah ya, biar kalian tambah lebih mahir dalam menghitung pecahan uang. Oke, paham ya sampai sini ya. Kalau sudah paham, Bu Guru lanjutin ya. Nah, kemudian di sini di halaman 151 itu ada kakek. Kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Nah, nanti kalian juga sama membuat tempat pensil dari barang bekas sayang. Untuk waktunya Bu Guru kasih waktu 2 pekan ya. Kalau kemarin itu ada bingkai foto yang ditempel biji-bijian itu, kalian kan waktunya 1 pekan ya, sampai pekan depan. Kemudian yang ini botol tempat pensilnya Bu Guru kasih waktu 2 pekan ya, sampai pekan selanjutnya. Nah, untuk langkah-langkahnya ada di halaman 152 sampai dengan halaman 156 nak. Nah, sampai ini ya. Nanti bisa kalian baca-baca lagi. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, insya Allah Bu Guru bikinkan video tutorialnya ya. Doakan aja ya, semoga lancar. Kemudian untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, Indonesia mempunyai berbagai macam budaya dan suku bangsa. Tadi ada banyak ya, suku Jawa, Bali, suku Dayak, suku Papua, dan berbagai macam suku-suku yang lain ya. Kemudian kita harus selalu menjaga kerukunan dan saling menghormati. Kita bisa menggabungkan beberapa uang pecahan yang memiliki jumlah yang sama. Ada permainan gebokan batu atau kasti. Setiap anggota keluarga mempunyai perbedaan usia, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa.
Selanjutnya kita bisa membuat prakarya dari barang bekas seperti botol bekas. Nah, untuk tugas hari ini yang pertama, membuat prakarya tempat pensil ya dari botol bekas seperti di halaman 152 sampai 156. Tetapi boleh nggak Bu Guru misalkan tidak sama dengan yang ada di buku? Boleh sekali, kalian boleh berkreasi dengan alat-alat atau bahan-bahan yang sudah ada di rumah ya. Misalkan kalau di situ kan ada bunga-bunga ya itu ya. Kalian misalkan, Bu Guru aku mau tempelin gambar-gambar atau boneka atau apa, boleh, nggak apa-apa ya. Sekreasi kalian ya sayang ya. Tidak harus sama dengan yang ada di buku. Kemudian yang nomor 2, mengerjakan halaman 138, 142, 148 sampai 149 dan 150 sampai dengan 151. Kemudian alhamdulillah ternyata tema 3 subtema 4 bagian yang kedua kita sudah selesaikan Dan apa yang Bu Guru sampaikan semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bu Guru mohon maaf ya apabila hari ini ada salah dan kekurangan. Mohon dimaafkan ya sayang ya. Oke, karena sudah ada materi, sudah ada latihan soal, sudah ada tugas, berarti kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung waktu ya. Berarti kita akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Yuk bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Solih-solihah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Bu Guru akhiri. Semoga bermanfaat dan berkah tentunya untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.